Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36, Obatnya Sabar. Monica mengerutkan kening, tak biasanya mantan suaminya seperti ini, bahkan terkesan lebih merendah. Aku tidak ada waktu untuk bicara, jadwalku banyak, jelas Monica. Jangan menghindar, apa kau mau aku terus mengikutimu, Moni? Potong Fred. Monica menghela nafas panjang. Kenapa tidak tadi saja saat masih di rumah Bentley? Ini soal kita berdua. Hati Monica seketika terasa merespon. Namun untuk mengakhiri semuanya, ia pun akhirnya setuju untuk bicara dengan Frederick. Mereka memilih mengobrol di tempat terbuka yang menyatu dengan alam. Tempatnya indah, lirih Frederick yang berdiri di samping Monica. Katakan, Frederick menunduk cukup lama, ia diam hingga ia menghela nafas panjang. Harus memulai dari mana, aku sendiri tak tahu dan tak tahu malu. Banyak sekali rasa sesal dan bersalah menghantuiku setelah bertemu Ben tadi. Setelah apa yang kulakukan bertahun-tahun ini, mungkin sesal dan maafku tak ada gunanya bagimu lagi, Monique. Monica mengerutkan kening seolah tak percaya saja jika Frederick tiba-tiba seperti ini. Memang benar, aku tak butuh itu, dan sekarang bisa saja kau membual hanya ingin meminta bantuan. Ah, sudahlah, itu akan lebih muak. Frederick tersenyum. Sudah saking banyaknya aku menyakitimu sampai aku bicara yang sebenarnya, sekarang kau tak percaya lagi ya? Monica menghela nafas. Ya, kau tahu sendiri. Aku tak peduli lagi dan tak mau tahu kau menyesal atau tidaknya. Menyesal pun hanya kau yang akan merasakan dan mengalaminya sendirian. Aku tak tahu harus senang atau apa, yang jelas setiap orang datang hanya untuk merugikanku. Aku tidak akan buka mata dua kali. Frederick terdiam mendengar itu, perasaannya semakin tak karuan. Kenapa ia dahulu tergoda oleh model yang bernama Sarah? Tanpa sedikit pun melihat keberadaan sosok sempurna dari Monica yang sudah bisa dibilang bagaikan bidadari. Aku minta maaf. Hanya itu yang bisa ku ucapkan sekarang. Maaf pertama yang terucap Fred setelah hampir 35 tahun. Monica sendiri bingung juga harus lega atau bagaimana. Karena ia sudah menutup lama, tidak berharap apapun, saking jahatnya Fred di waktu itu. Tak mudah tentunya, tapi itu terserah kamu mau menerima atau tidak. Aku hanya ingin menyampaikan rasa penyesalan ini sebelum semuanya terlambat, Monica. Jelas Fred matanya panas, ia balik badan dan Monica terkejut saat mantan suaminya tiba-tiba bersimpuh.
Fred menangis terisak sejadi-jadinya tanpa bicara apa di hadapan Monica. Maaf, jahat, aku sangat jahat hanya untuk menuruti nafsu sampai tak sadar aku melepaskan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ternyata bukan ini yang aku inginkan. Ini acakan dan aku tak menemukan kebahagiaan sedikit pun. Ujar Fred, iya benar terisak terdengar sangat memilukan sekali. Monica diam, ia tak bergeming. Jika dipikir ini tak seberapa dengan rasa sakit yang ditinggalkan Frederick selama hampir 35 tahun ini. Hampir 10 menit Fred bersimpuh, karena dirasa Fred tak akan berdiri sebelum Monica menyuruh. Monica pun dengan perlahan menyentuh punggung Fred, menepuknya 2 kali. Sudah, aku harus pergi. Dengan perlahan Frederick berdiri dengan mata sembab, ia mundur beberapa langkah. Tanpa berucap lagi Monica masuk mobil dan pergi meninggalkan mantan suaminya di sana sendirian. Fred hanya bisa menatap kepergian itu. Sakit, sungguh sakit sekali hidupnya kini seperti sudah tidak ada artinya. Tiga bulan kemudian. Max Company. Hari ini jadwal band meeting di ruang khusus dengan jajaran direksi lain. Seperti hari sebelumnya, Selena selalu menyempatkan datang untuk mengantarkan makan siang kesukaan sang suami. Ben tampak tersenyum ketika melihat istrinya sudah datang menunggunya di meja. Seperti biasa, Ben langsung menghampiri untuk memeluk dan menciumnya. Eits, Selena menjauh padahal suaminya sudah memonyongkan bibir. Ben mengerutkan kening. Kenapa sayang, kau berani menolak sentuhan suami? Tidak, hanya sedang tak mau saja, jujur Selena. Ini untuk makan siangnya ya. Aku sebentar lagi pulang, semangat kerja sayang. Hah, Ben masih tak paham, karena ini baru pertama kalinya Selena menolak. Kemari. Gak mau, tolak Selena yang ditarik sang suami hingga kini Selena berhasil didekap. Ben balas dendam, langsung memeluk erat dan menciumnya berkali-kali. Setelah dirasa puas mencumbu, Ben mendapati wajah raut cantik istrinya yang tiba-tiba begitu pucat. Sayang, Selena langsung menutup mulutnya, tampak menahan sesuatu. Tanpa pikir panjang lagi, Selena mendorong tubuh Ben, ia pontang-panting berlari ke arah kamar mandi. Sayang, Ben panik ikut menyusul. Hueiek, hueiek, huek. Selena memuntahkan semua isi perutnya di sana. Hamil sayang, Benly seolah tak percaya saat hasil pemeriksaan dokter keluar.
Selena juga tampak tak berkedip. Iya Tuan Ben, istrimu tengah mengandung. Selamat ya Tuan Nona. Jelas kembali Dokter Tamara pada atasannya dengan ramah. Benly dan Selena saling tatap. Karena tak bisa membendung lagi rasa bahagia, Ben langsung berhambur memeluk erat tubuh istrinya, menciuminya di mana. Terima kasih sayang, terima kasih banyak. Selena tersenyum. Iya sayang, tapi, Huek. Selena mendorong tubuh Ben berlari pontang, panting dan langsung memuntahkan kembali isi perutnya di kamar mandi. Benly yang resah dan tak tenang mondar-mandir. Tapi apa ini normal dok? Masa karena aroma saya Selena mual? Normal tuan, ini pasti tak lama karena perubahan hormon. Beberapa orang pasti mengalami itu. Kenapa harus saya yang suaminya dok? 1 jam saja saya tidak bisa tak berdekatan dengannya. Ujar Ben frustasi, ia pasti akan tersiksa karena itu. Dokter Tamara terkekeh. Tidak ada yang tahu tuan, ini kembali bagi ibu hamil sendiri yang merasakannya. Sangat sensitif, harus banyak bersabar. Tidak, carikan obatnya, semahal apapun itu akan kubeli, yang penting Selena tak mual mencium aroma kudok, tegas Benly. Tamara rasanya ingin menghubungi sahabatnya Monica karena anaknya yang tetap ngeyel ini. Tidak ada obat seperti itu Ben, hanya istrimu yang merasakannya. Ibumu dulu seperti ini juga saat mengandung. Ben terduduk lemas. Harus berapa lama kira aku puasa? Sekitar 2-3 bulanan. Benly menelan salivanya. Sudah terbayang bagaimana tersiksa dia akan melewati fase itu, lemas sekali. Baiklah, tak apa asal istri dan anakku sehat dan bahagia. Sip, anak Monica memang hebat, acung jempol Dokter Tamara memberikan dukungan. Setelah memuntahkan isi perutnya, Selena duduk kembali. Ia langsung meminum vitamin yang diberikan Tamara, sehingga rasa mualnya mereda. Ternyata menjadi ibu hamil memang luar biasa. Selena harus kuat sampai selesai. Ini anugerah dari Tuhan, ia akan menjaganya, benar menjaganya. Sebelum pulang Dokter Tamara memberikan obat juga vitamin yang dibutuhkan oleh ibu dan janin. Kini Selena ada jadwal setiap 2 minggu sekali harus kontrol ke dokter. Terima kasih dok. Tentu saja dengan senang hati, ikut berbahagia buat kalian berdua, sungkan Tamara. Iya, setelahnya Ben dan Selena pun berlalu pergi untuk pulang. Di perjalanan pulang Selena begitu menjaga jarak dengan Benly. Namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik.
Malahan Selena tak tega pada suaminya yang harus puasa dulu. Walaupun seperti itu bukan masalah bagi Ben sekarang, karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Benar bahagia sekali jika ingat ke sana. Dede bayinya baru mau 2 bulan kan sayang, berarti aku harus menunggu 7 bulanan lagi, ujar Ben yang sedang menghitung. Masih lama entar juga lahir Mas, terkekeh Selena. Mas, Ben terkejut mendengar panggilan baru istrinya. Iya, kenapa? Apa kau tak suka dengan sebutan itu? Tanya Selena. Bukan sayang, aku suka banget. Oke, mulai sekarang seperti itu karena kita juga sudah mau bertiga, excited Ben. Selena tersenyum. Baiklah Mas. Abis dari dokter Ben dan Selena langsung pergi menuju rumah Martin. Mereka akan memberitahu kabar bahagia itu. Francis. Setelah kembali dari Indonesia kemarin, bukannya mendapat backingan tapi malah rasa sesal dan kesadaran yang muncul. Frederick memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Sudah tidak ada hasrat untuk melanjutkan lagi perjalanan masa pemerintahannya. Ia tak mau rakyat dan dirinya merasa dirugikan. Sarah menghancurkan apa yang ada di sekelilingnya saat Frederick mengucapkan kata cerai. Setelah selama ini pada akhirnya kau menceraikanku Fred, biadab kau, pekiknya tak terima. Tidak Sarah, ini bukan tujuanku tapi jika dilanjut aku sudah tak memiliki energi lagi untuk berumah tangga, ujar Fred. Iya, karena kau ingin kembali pada wanita murahan itu kan? Cukup, bentak Fred. Tahu apa sampai kau bilang Monica murahan? Dia tidak ada hubungannya dengan perceraian kita, ini keputusanku. Sarah menggelengkan kepalanya berkali-kali. Gak, aku gak terima kita pisah, Fred. Harus terima karena talakku sudah jatuh. Hiduplah dengan baik. Sebagian hartaku dari hasil kepemerintahan kau pegang. Kau tidak dirugikan. Aku mengembalikanmu dengan baik dan hormat. Terima kasih atas semuanya, Sarah. Mari lanjutkan hidup ke arah yang lebih baik lagi, lanjut Fred. Setelah itu ia berlalu pamit membungkuk hormat pada kedua orang tua Sarah juga. Di sini tangis Sarah pecah. Ia hancur karena tak menyangka jika akhirnya akan seperti ini. Kedua orang tuanya juga hanya bisa diam dan menenangkan. Setelah pergi dari kediaman Sarah, Fred langsung terbang. Ia akan kembali ke negaranya, Indonesia. Walaupun sudah tidak ada siapa lagi, namun di sana ia dibesarkan dan akan tetap melanjutkan hidup dalam penyesalan dan perubahan.
Fred tetap ingin melihat kehidupan anaknya dari dekat. Walaupun mungkin sudah tak berharap lagi Ben menganggap kehadirannya, ia cukup sadar diri akan hal itu dan menerima. Mendengar kabar kehamilan putrinya membuat Mama Bella menangis bahagia. Papa Martin terharu karena sebentar lagi cucu keduanya akan hadir. Ngidamnya jangan aneh. Aneh ya, kasihan Bentley, ujar Kak Ricky yang ada di sana juga. Pria itu seperti sudah dapat membaca raut wajah sahabatnya. Bentley hanya menggaruk kepala tak gatal. Apa baik? Baik saja Ben, Martin memastikan. Tak apa-apa, Selena hanya mual jika berdekatan denganku, jujur Ben. Mama Bella terkejut. Pah, Martin menggelengkan kepalanya berkali-kali. Mama juga waktu muda kayak kamu Sel. Sabar Ben, Papa juga tersiksa akan hal itu, tapi pasti tak lama. Ben tampak excited, ia bisa bertanya langsung pada ayah mertuanya. Cara menanganinya apa, Pak? Aku kalau ada obatnya diborong semua. Obatnya sabar Ben, timpal Ricky. Haish, diam dulu kau. Bersambung.